Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih. Pada akhirnya Bapak Ibu guru di sini terima kasih sekali ya karena sudah menyempatkan waktu untuk duduk bersama karena kan agenda pada siang hari ini ada dari teman kita yaitu CGP Angkatan 10 Bu Hajah Fitriah yang akan memberikan pemaparan terkait budaya positif. Jadi ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Hajah Fitriah selaku calon guru penggerak Angkatan 10. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukurillah nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jowo 2, yang kami hormati para Bapak Ibu guru SDN Jowo 2, saudara hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu yang telah saya pelajari di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini. Oke Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kira-kira ada yang ada di angan-angan Bapak Ibu, kira-kira budaya positif itu apa ya? Mungkin ada yang menambahkan atau menjawab, silakan Bapak Ibu. Budaya yang mengandung ajaran positif. Iya, terima kasih, bagus sekali. Bagaimana Bu Lisa? Misalnya anak-anak belajar untuk disiplin. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya. Oke, pada pemaparan budaya positif ini nanti kita akan mempelajari atau membahas tentang bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif kepada anak murid kita. Biasanya Bapak Ibu guru kalau kita di sekolah itu kalau ada anak-anak yang melanggar peraturan atau anak-anak yang bermasalah, itu biasanya Bapak Ibu sukanya menghukum atau bagaimana kira-kira? Mengedukasi Bu. Mengedukasi. Bagaimana Bu Sri? Oke, berarti sudah ada konsekuensi, sangat luar biasa. Oke, nanti di antaranya adalah termasuk konsekuensi dan hukuman di dalam untuk menerapkan budaya positif itu bagaimana, baik atau tidak, nanti akan kita kupas bersama di dalam pemaparan ini. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah konsep utama budaya positif. Konsep utama dari budaya positif ini adalah bertujuan untuk membuat para siswa kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan mempunyai kedisiplinan. Tentunya konsep ini juga ditujukan untuk mewujudkan siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman takwa kepada Allah, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, dan inovatif. Dan lebih dari itu juga budaya positif ini kalau kita terapkan nanti di dalam budaya positif itu ada teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Dan ada juga nanti pemaparan tentang 5 kebutuhan pokok dasar manusia. Dan di situ juga dibahas tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke, alhamdulillah karena pada saat ini kita mengajar anak didik kita, kalau kita ingat kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengajar murid itu harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Jadi filosofi
pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu bukan satu-satunya referensi dari anak-anak, tapi kita juga harus memberikan kebebasan kepada anak-anak. Kita tugasnya hanya menonton dan menjadi fasilitasnya anak-anak. Jadi kalau kurikulum yang dulu itu pembelajaran itu berfokus pada kemampuan kognitif dan pengetahuan anak, tapi kalau hari ini kita di kurikulum Merdeka ini kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Baik sekali masukan dari Bu Heni, alhamdulillah. Lanjut, di dalam budaya positif ini kita ada yang namanya di situ teori kontrol. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai di sini banyak teori kontrol yang akan kita terapkan di situ. Tapi sebelum masuk itu ada makna disiplin di sini, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu merupakan artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau menaati peraturan. Oke. Lanjut, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Di dalam modul budaya positif ini ada yang namanya motivasi perilaku. Motivasi perilaku dari kita menerapkan budaya positif tadi, kita yaitu nanti akan menciptakan atau menghasilkan motivasi dari eksternal dan internal. Di situ ada motivasi perilaku itu ada 3 macam Bapak Ibu. Di antaranya yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Monggo Bu Guru yang lain kalau masih ada yang mau gabung karena tadi masih sholat, monggo Bu Gos. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi dan untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga motivasi perilaku ini Bapak Ibu, misalnya kan anak-anak contohnya seperti ini. Jangan bayangkan kalau anak-anak misalnya aku tak budal sekolah agak pagi biar saya tidak terlambat lagi, biar saya tidak dimarahin sama ibu kepala sekolah, biar saya dapat hadiah nanti dari wali kelas saya. Itu merupakan motivasi eksternal, yaitu termasuk yang 2 ini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman biar tidak ditukari Bu Guru, biar dia dapat penghargaan. Tapi kalau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, itu merupakan motivasi perilaku yang internal, yaitu berasal dari dirinya sendiri. Jadi dia akan sadar sendiri, kalau saya terlambat nanti saya akan ketinggalan pelajaran, saya akan menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, saya tidak akan menjadi anak yang disiplin. Dia sudah sadar dengan sendirinya. Itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Sedangkan kita menurut Ki Hajar Dewantara itu ada pernyataannya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sesuai dengan filosofi KHD itu sangat erat sekali hubungannya dengan penerapan budaya positif ini. Dan biasanya Bapak Ibu di dalam menerapkan budaya positif atau kedisiplinan pada anak-anak itu cenderung kita biasanya melakukan hukuman atau konsekuensi. Oke, kira-kira sebelum saya lanjutkan, siapa dari Bapak Ibu yang masih ingat ya apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Bagaimana Bu Heni? Hukuman itu untuk membuat murid membuat jelas saja. Jadi hanya sekedar supaya murid menyakitkan ya. Pokoknya kapok tidak menyakitkan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Heni. Bagaimana Bu Linda? Kalau menurut saya hukuman itu bersifatnya efek. Jadi secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan. Oke, terima kasih.
Terima kasih, benar sekali hukuman itu adalah sikapnya secara tiba-tiba. Jadi misalnya ada anak yang terlambat sekolah gitu langsung ditanya di gerbang pintu, kamu terlambat ya? Kamu saya hukum, kamu harus berdiri di lapangan ini sampai nanti upacara selesai. Itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu apa kesepakatan yang sudah terencana atau sudah disepakati, dan biasanya itu kalau dilanggar nanti ada sanksinya seperti itu. Jadi mirip-mirip dengan hukuman tadi, tapi tidak seperti hukuman, tidak sangat menyakitkan gitu. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ada paparannya. Misalnya kalau hukuman itu biasanya akibatnya anak akan membenci kedisiplinan itu kalau kita sering memberi hukuman kepada anak. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan, itu yang konsekuensi. Tapi nanti perlu diketahui di dalam budaya positif ini, di dalam modul 1.4 budaya positif, nanti yang paling terakhir adalah selain hukuman, konsekuensi, itu ada restitusi namanya. Yang paling relevan, yang paling bagus nanti ditetapkan adalah restitusi. Dan kalau hukuman, misalnya konsep diri yang buruk, biasanya anak itu akan akan ketakutan, akan dia tidak nyaman, dia kayak kalau melihat gurunya biasanya yang menghukum itu dia akan ketakutan, malah dia itu tidak percaya diri gitu. Tapi kalau konsekuensi, anak diajar untuk mematuhi peraturan, ya paling tidak dia akan belajar memenuhi peraturan. Itu baru sampai segitu aja. Dan contoh lagi, biasanya kalau hukuman itu kita sebagai orang tua atau bapak ibu guru kalau pada murid-murid kita itu biasanya menyampaikannya secara marah atau membentak-bentak dan membuat rasa bersalah kepada anak itu. Biasanya mempermalukan anak itu, merasa tidak dihargai anak itu. Biasanya seperti itu kalau kita menghukum pada anak-anak. Tapi kalau konsekuensi juga akibatnya itu akan anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Tetap biasanya kalau kita memberikan konsekuensi yang sudah kita sepakati pun, itu akhirnya nanti juga anak-anak itu kadang ada yang tidak nyaman. Oh, saya telah melanggar, berarti saya harus kena sanksi ini. Meskipun dia melakukan, tapi kayaknya dia itu ada yang keberatan juga, seperti itu. Benar Bapak Ibu seperti itu? Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah tentang penghargaan. Jadi tentang penghargaan ini itu disebutkan dalam teori dari Al-Fiqh ini menyebutkan bahwa penghargaan itu tidak satu-satunya jalan untuk membuat potensi anak itu meningkat. Jadi kalau kita memberi penghargaan itu pun tidak boleh keterlaluan gitu. Jadi penghargaan bukan satu-satu, hukuman dan penghargaan itu hampir sama. Tidak boleh kita memberi hukuman atau penghargaan dan yang itu akan membuat hancur potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya itu misalnya kita setiap apa gitu anak kita beri penghargaan yang setiap apapun dia melaksanakan, misalnya disiplin, kita selalu beri penghargaan, dia beri penghargaan dia. Menurut teori ini dari Al-Fiqh ini diterangkan itu tidak satu-satunya untuk memajukan potensi, malah akan menghancurkan potensi anak-anak. Nah, yang ketiga yang paling relevan yang akan kita yang bagus kita laksanakan di sekolah untuk mengatasi masalah siswa, yaitu dengan cara restitusi seperti Bapak Ibu lakukan yang kemarin sudah saya terapkan pada anak-anak meskipun belum kesemuanya. Restitusi itu apa ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses Memperbaiki diri bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, proses memperbaiki diri bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Ibu sudah memberi tambahan untuk materi ini. Ya, betul sekali bahwa restitusi itu akan membuat anak itu menjadi dia akan kembali lagi ke komunitasnya dengan nyaman. Dia sudah melanggar, sudah membuat masalah, sudah
melaksanakan tidak disiplin, tapi di situ oleh gurunya atau oleh orang tuanya telah diberi kesempatan untuk dia diajak diskusi, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana tanggung jawab kamu. Dia akan mempunyai motivasi dari dirinya sendiri, dan dia akan sadar dengan sendirinya, dan dia sadar kalau dia itu tadi melanggar atau membuat kesalahan. Ciri-ciri restitusi yaitu satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita memecahkan masalah atau ada anak yang melanggar keyakinan kelas, misalnya anak-anak itu kita beri pengarahan, bahwa kita beri pernyataan bahwa orang manusia itu memang tempatnya salah, tidak kamu saja yang berbuat salah seperti ini, tapi yang penting tidak mengulangi lagi. Kira-kira apa yang kamu bisa lakukan, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kamu. Misalnya kalau anak itu suka menyontek, apa anak itu suka tidak lengkap dalam memakai atribut sekolah, alasannya misalnya lupa atau gimana, kita ajak diskusi, kita panggil anak itu untuk kita tanya, apa ya kira-kira nak untuk menangani permasalahan kamu, biar kamu tidak lupa lagi untuk membawa peralatan sekolah atau atribut seragam yang telah ditentukan oleh keyakinan sekolah. Lanjut. Nah, dalam budaya positif ini kita seharusnya sebagai guru, baik itu guru kelas maupun guru mapel, kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Sesudah membuat keyakinan kelas itu, nanti kalau ada anak yang kiranya melanggar kedisiplinan atau melanggar keyakinan kelas, kita tinggal tanya aja, bagaimana keyakinan kelas yang kamu langgar, kira-kira apa? Ya nanti kalau kita ajak diskusi secara dengan cara restitusi, anak-anak akan mengakui sendiri kesalahannya dan akan menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, masih ada yang bertanya lagi? Nah, ini juga di dalam budaya positif ini ada 5 posisi kontrol guru. Biasanya guru itu mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini diterangkan guru itu kalau menghadapi masalah siswa, biasanya ada yang bersikap sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Tentunya kalau sebagai penghukum malah akan hasilnya itu tidak baik. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah ini hasilnya anak-anak itu justru akan tidak senang dengan kedisiplinan, dan dia akan takut akan senang untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya celimputan anak-anak itu kalau kita sering membuat anak-anak itu merasa bersalah gitu. Dan kalau pemantau, kita sebagai pemantau aja tanpa memberi solusi, itu anak-anak juga kadang akan bisa mengulangi lagi kesalahannya gitu. Kalau sebagai teman, itu anak-anak ya juga nyaman, dia nyaman-nyamannya tidak apa-apalah. Kita misalnya menyikapi untuk masalah anak itu, kita bertindak sebagai posisi kontrol teman. Tapi itu lebih relevan daripada yang penghukum dan pembuat merasa bersalah tadi. Kalau sebagai teman, sebagai pemantau. Tapi yang paling relevan di sini diterangkan adalah yaitu sebagai manajer. Kita sebagai guru diharapkan menjadi manajer dalam memecahkan masalah murid. Kalau penghukum tadi ini Bu, nanti hasilnya anak akan menjadi malas untuk disiplin malahan. Kalau sebagai teman menyembunyikan, menyangkal ketergantungan. Dia kalau ada bu guru itu tadi, dia taat. Tapi kalau udah ada bu guru yang dianggap dia yang memecahkan sebagai teman tadi, dianggap teman, kalau memecahkan masalah, dia nanti akan melanggar lagi, tidak takut lagi. Tapi kalau yang terakhir sebagai manajer ini,
Nah, sebagai manajer, hasilnya justru akan mengeluarkan watak dan karakter anak. Depannya pada murid akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Seperti contohnya kemarin dalam SD kita, Renata dan Hudzaifah. Renata kemarin telah melanggar, yaitu melanggar keyakinan sekolah, yaitu tidak memakai atribut lengkap dalam upacara hari Senin. Dipanggil ada ibu kepala sekolah, akhirnya saya tanya kenapa alasannya, karena lupa. Dan dia saya ajak berdiskusi dengan menggunakan cara restitusi ini, Bu. Jadi anaknya sudah mengakui bahwa dia melanggar peraturan atau keyakinan sekolah dengan tidak memakai atribut upacara lengkap, dan dia bersedia dan dia dengan kesadaran dirinya untuk memperbaiki diri, yaitu akan menyiapkan seragam atau atribut lengkap di setiap malam Senin, katanya setiap minggu sebelum hari Senin itu tiba, biar dia tidak terlambat lagi. Dan kasus yang kedua, kemarin ada anak kita, siswa kita yaitu Hudzaifah, yang kemarin telah melanggar keyakinan kelas 4, yaitu dia berkata kasar pada temannya, tidak menghargai teman, bahkan dia menggebrak-gebrak meja karena dia dicontek pekerjaannya. Kemarin juga saya menyelesaikan masalahnya itu dengan cara restitusi ini saya aplikasikan. Ternyata alhamdulillah anak Hudzaifah sangat senang sekali, dan dia bersama-sama kami mencari solusi akan memperbaiki diri, lebih sabar lagi, dan menahan diri untuk tidak bersikap kasar kepada temannya. Nah, itu di antara salah satu hasil kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara restitusi dan sebagai kontrol guru, sebagai manajer, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat merasa bersalah, tidak sebagai teman atau pemantau saja, tapi yang paling bagus adalah kontrol sebagai manajer. Segitiga restitusi, Bapak Ibu sudah pernah dengar ya segitiga restitusi itu apa? Belum. Bu Sri sudah dengar? Belum pernah. Oke, kalau belum, segitiga restitusi itu apa ya? Segitiga restitusi adalah di situ ada 3 tahapan cara menyelesaikan masalah siswa, masalah untuk menerapkan budaya positif tadi. Misalnya ada siswa yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita pertama yang akan kita laksanakan adalah dengan menstabilkan identitas, membenarkan. Misalnya, Hudzaifah, saya dengar tadi, apakah kamu benar? Kamu tadi berkata kasar dan menggobrak-gobrak meja karena kamu karena kamu marah pada teman kamu. Itu namanya menstabilkan identitas. Iya, Bu. Karena apa? Alasan kamu kok sampai mendobrak-dobrak meja? Saya kesal. Loh, kenapa kesal? Saya pekerjaan saya sudah dicontek aja sama Dika. Saya malah kan, Bu. Oh iya, kalau saya jadi kamu juga saya akan marah, Hudzaifah. Kan kamu sudah mengerjakan dengan susah payah, dia yang nyontek aja. Misalnya seperti itu, menstabilkan identitas. Jadi itu merupakan segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi. Setelah kita mengidentifikasi tadi identitas, menstabilkan identitas, ditanya tadi kenapa kamu sampai marah-marah, kenapa kamu tidak memakai seragam lengkap, gitu. Alasannya itu kesal karena dicontek. Kalau yang Hudzaifah, kalau yang Renata karena saya lupa, setiap hari Senin saya kelupaan itu. Nah, setelah itu kita memberi pernyataan seperti ini, Bapak Ibu, contohnya. Oke, Hudzaifah atau Hudzaifah,
Ibu sangat menghargai sekali kamu melakukan seperti itu. Masih mendobrak-dobrak meja aja. Coba kalau kamu sampai memukul dan menyakiti dia, itu malah lebih berbahaya lagi. Ibu sangat menghargai itu. Dan Reva, kira-kira sekarang kalau ibu ajak diskusi untuk mencari solusi supaya kamu tidak seperti itu lagi, mau? Setuju? Setuju, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau begitu kira-kira apa ya Reva? Iya, saya akan lebih bersabar lagi Bu. Saya akan menahan diri dan saya akan menghargai teman, tidak berkata kasar dan sebagainya. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Oke, Reva, kalau seperti itu berarti yang kamu lakukan itu salah benda. Iya Bu Guru, saya telah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, segitiga restitusi itu kita yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kita tanyakan atau peraturan sekolah atau keyakinan sekolah itu. Kira-kira kamu melakukan seperti itu melanggar keyakinan kelas apa ya? Dia sudah akan ingat sendiri karena kita sudah mempunyai keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dia sudah akan mengakui sendiri dan dia akan lebih bertanggung jawab dan menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Tentunya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu kata-katanya contohnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ditanya, kemudian kita kalau ditanya anaknya sudah melanggar apa, kita diskusi bersama, kita cari jalan keluarnya apa kira-kira untuk mengatasi supaya tidak melanggar lagi. Oke Bapak Ibu, bagaimana tentang penjelasan budaya positif, tentang restitusi dan segitiga restitusi tadi? Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya masih kurang paham? Sudah paham dan Alhamdulillah, kiranya semoga budaya positif dan penerapan budaya positif ini betul-betul akan diterapkan di sekolah kita tercinta ini oleh Bapak Ibu guru semuanya. Dan saya harapkan di sini saya mengajak bersama-sama diri saya sendiri dan semua rekan guru ini supaya kita dalam menyelesaikan masalah kepada anak, biar anak kita menjadi lebih tanggung jawab dan disiplin. Marilah kita menggunakan tata cara penyelesaian masalah dengan tata cara segitiga restitusi ini. Semoga anak-anak di sekolah kita ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan disiplin. Tentunya jangan lupa kita kalau menyelesaikan masalah anak, kita harus ingat bahwa kebutuhan manusia itu kebutuhan dasar manusia termasuk anak itu harus dapat kasih sayang yang pertama. Anak harus dapat kesenangan, anak harus dapat kebebasan, pemantauan, itu harus kita ingat-ingat itu. Jadi kita sebagai guru yang pembelajarannya harus difokuskan kepada murid, dan kita sebagai guru harus selalu menuntun dan mengarahkan murid dan sesuai dengan cita-cita pendidikan di negara kita ini adalah pendidikan nasional, yaitu kita akan bertekad semua untuk mewujudkan siswa-siswi kita yang berkarakter, berprofil pelajar Pancasila. Oke Ibu, Bapak di sini terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas?
makasih. Menurut keterangan dari ketua kelas tadi waktu upacara kamu tidak memakai seragam lengkap ya? Apa betul demikian Renata? Ya, Sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini Renata? 5 kali. Oke Renata, tidak memakai seragam sekolah atau atribut lengkap di saat upacara itu merupakan kesalahan atau bukan Renata? Iya, Bu. Oke Renata, setiap anak atau setiap Renata, menurut keterangan dari ketua kelas tadi waktu upacara kamu tidak memakai seragam lengkap ya? Apa betul demikian Renata? Ya, Bu. Sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini Renata? 5 kali, Bu. Oke Renata, tidak memakai seragam sekolah atau atribut lengkap di saat upacara itu merupakan kesalahan atau bukan Renata? Iya, Bu. Oke Renata, setiap anak atau setiap Renata, menurut keterangan dari ketua kelas tadi waktu upacara kamu tidak memakai seragam lengkap ya? Apa betul demikian Renata? Ya, Bu. Sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini Renata? 5 kali, Bu. Oke Renata, tidak memakai seragam sekolah atau atribut lengkap di saat upacara itu merupakan kesalahan atau bukan Renata? Iya, Bu. Oke Renata, setiap anak atau setiap Renata, menurut keterangan dari ketua kelas tadi waktu upacara kamu tidak memakai seragam lengkap ya? Apa betul demikian Renata? Ya, Bu. Sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini Renata? 5 kali, Bu. Oke Renata, tidak memakai seragam sekolah atau atribut lengkap di saat upacara itu merupakan kesalahan atau bukan Renata? Iya, Bu. Oke Renata, setiap anak atau setiap Renata, menurut keterangan dari ketua kelas tadi waktu upacara kamu tidak memakai seragam lengkap ya? Apa betul demikian Renata? Ya, Bu. Sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini Renata? 5 kali, Bu. Oke Renata, tidak memakai seragam sekolah atau atribut lengkap di saat upacara itu merupakan kesalahan atau bukan Renata? Iya, Bu. Oke Renata, setiap anak Hudaifa, tadi ibu dengar dari ketua kelas kamu bertengkar ya sama Dika? Iya Bu, habisnya kesel sih. Kenapa kesel? Karena Dika selalu mencontek pekerjaan saya di kelas. Oh iya, begitu ya. Wajar lah kalau kamu marah dan kesel jika ibu juga jadi posisi kamu, ibu juga akan marah seperti kamu. Lalu apa Iya, yang Bu. kamu lakukan terhadap Dika tadi Hudaifa? Saya memarahi Dika dan saya tidak sengaja sampai mendobrak meja. Kalau kamu melakukan itu tentu ada alasannya Hudaifa. Ya iya lah Bu, habisnya saya kan sudah mengerjakan yang susah kayak saya dan dia hanya mencontek dengan mudah. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena pekerjaan kamu sudah dicontek begitu saja tanpa
dia mau kerjasama dengan kamu. Oke, Ibu sangat menghargai sekali tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya sampai memukul Dita dan lain sebagainya. Sekarang coba kita pikirkan, keyakinan kelas apa yang Hudzaifah telah langgar tadi? Saya melanggar keyakinan kelas saya, yaitu saya tidak sopan kepada teman dan saya memarahi. Oke, Hudzaifah, kira-kira solusi apa ya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi supaya Hudzaifah tidak berbuat kasar lagi? Sebenarnya solusinya ada, yaitu saya harus bersabar, saya harus bisa menahan emosi saya agar tidak marah. Oke, terima kasih Hudzaifah. Semoga ke depan Hudzaifah bisa menjadi orang yang lebih bersabar lagi dan tidak akan marah lagi kalau teman membuat kesalahan dan akan memaafkan teman kamu itu. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu Guru. Semoga Hudzaifah jadi anak yang soleh dan baik. Oke, Hudzaifah bisa masuk kelas. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata, kelas 4 SDN Jombor 2. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali sudah diajak diskusi mencari solusi kesalahan yang saya lakukan. Saya akan menyiapkan atribut lengkap sebelum hari Senin agar tidak ketinggalan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudzaifah dari kelas 4 SDN Jombor 2. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Guru yang kemarin mengajak saya berdiskusi tentang solusi permasalahan saya kemarin. Saya akan lebih bersabar dan tidak akan berkata keras lagi kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Firda. Saya teman dari Ibu Fitria CGP Angkatan 10 dari SDN Jombang 2 Ngoro, Jombang. Terkait diseminasi yang telah dilakukan Ibu Fitria beberapa hari yang lalu, menurut saya budaya positif itu bagus diterapkan sejak pendidikan dasar, terutama sejak anak-anak di kelas 1 atau kelas bawah. Karena efek dari budaya positif itu jika diterapkan dengan baik dan maksimal akan luar biasa nantinya. Sehingga saya pribadi termotivasi untuk menerapkan budaya positif sejak ini. Untuk Bu Fitria, semangat selalu untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maya Yekti Maskulinda, teman dari Ibu Fitria CGP Angkatan 10 SDN Jombang 2. Saya merasa senang bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan Ibu Fitria, sehingga kami rekan-rekan di sini mengerti cara pembelajaran yang lebih nyaman serta sebagai manajer dalam menangani berbagai kasus anak-anak. Semoga kita semua bisa menerapkannya. Semangat terus Ibu Fitria untuk pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.